Hai Sobat Seimbang, saya dan suami sedang membaca buku ini bersama-sama dalam penghidupan mesbah keluarga kami. Buku ini berjudul Pelayanan Perjanjian Baru dan ada 14 bab di dalamnya. Dari buku ini membawa kami melihat dan mengenal lebih dalam tentang pelayanan Perjanjian Baru. Berikut sedikit review yang kami dapatkan dari bab 1 sampai bab 9. Perjanjian Baru dimulai melalui kitab Injil Matius. Dan dari Matius pasal 1 kita dapat melihat Allah memakai Maria sebagai seorang gadis yang mengandung dan melahirkan Yesus dari Roh Kudus. Dan saat ini Allah memakai gerejanya juga sebagai gadis-gadis untuk mengandung dan melahirkan Kristus ke dalam setiap orang dan sampai semua orang. Melalui keterkandungan Yesus dari Roh Kudus dalam rahim seorang gadis yang bernama Maria menampakkan kepada kita bahwa pelayanan Perjanjian Baru dimulai dari Allah dan mutlak berbeda dengan agama atau tradisi atau budaya, serta tidak ada sesuatu dari usaha manusia. Untuk melahirkan Yesus, Allah juga memakai Yusuf yang menjadi suami Maria. Maria perlu kerjasama dan koordinasi Yusuf untuk mendapatkan perlindungan dan menerima bimbingan mengenai apa yang harus Maria lakukan dan kemana Maria harus pergi. Karena saat itu ada Herodes yang mau membunuh bayi Yesus. Oleh karena itu, saya juga tidak bisa mengandung dan melahirkan Kristus atau menyalurkan Kristus kepada orang lain secara sendirian. Saya perlu pimpinan, koordinasi, dan bimbingan dari Tuhan, suami saya, dan saudara seiman. Melalui perjalanan Yusuf dan Maria sampai melahirkan bayi Yesus, memperlihatkan kepada kita bahwa Tuhan memimpin selangkah demi selangkah. Di dalam kehidupan kita sebagai seorang percaya kepada Tuhan, Tuhan juga memimpin segala aspek kehidupan kita setiap harinya adalah selangkah demi selangkah, step by step. Pelayanan Yesus dimulai saat dia berusia 12 tahun. Pertama, ini memperlihatkan bahwa Maria dan Yusuf tidak hanya melahirkan bayi Yesus, tetapi membesarkan Yesus. Pelayanan Perjanjian Baru tidak berhenti hanya mengandung dan melahirkan Kristus kepada orang lain, melainkan terus mengasuh dan merawat orang yang baru percaya dan menerima Kristus untuk terus bertumbuh, sampai mereka juga dapat menyalurkan Kristus kepada orang lain. Kedua, ini juga memperlihatkan bahwa Maria dan Yusuf perlu belajar untuk rela melepaskan Yesus untuk memulai pelayanannya. Dan dalam hal yang sama, kita juga perlu bersama-sama belajar untuk rela melepaskan baik pekerjaan pelayanan kita maupun orang-orang yang kita layani, bahkan sampai kepada rekan koordinasi sepelayanan kita. Saat Tuhan Allah menyuruh kita untuk meninggalkan dan mengutus kita pergi untuk memulai pelayanan Perjanjian Baru di tempat lain. Masuk ke Matius pasal 2, kita melihat orang-orang Majus yang merupakan seorang astronom dibimbing oleh bintang surgawi untuk menemukan bayi Yesus. Puji syukur pada Tuhan, saat ini kita juga melalui saudara seiman lainnya dapat menemukan Kristus yang hidup. Kita dapat semakin mengenal, menikmati, dan mengalami Kristus yang kaya limpah lengkap dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan tidak berhenti pada diri sendiri, tetapi diri sendiri pun dapat menjadi saluran yang sama untuk setiap anggota tubuh Kristus yang lain dan bahkan kepada semua orang. Sehingga setiap orang menjadi bintang yang bersinar, menyinari orang-orang di sekitarnya, memberikan rasa aman dan nyaman. Masuk ke Matius pasal 3, kita dapat nampak Allah memakai Yohanes Pembaptis untuk memberitahu kepada kita manusia untuk bertobat.
Dan melalui pertobatan dalam kehidupan kita, itulah yang membawa kita dapat bersaksi bagi Kristus. Masuk ke Matius pasal 4, kita dapat nampak Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Ini menandakan setelah kita bertobat, maka kita mulai mengikuti Tuhan. Yesus pertama kali memanggil Petrus dan Andreas yang awalnya bekerja sebagai penjala ikan, menjadi penjala manusia. Kemudian Yesus memanggil Yakobus dan Yohanes untuk menjadi penambal jala. Ini menunjukkan kepada kita, tujuan kita dalam mengikuti Tuhan juga adalah untuk membawa manusia mengenal Allah dan diperlengkapi. Sama seperti halnya sebagai orang tua yang melahirkan anak serta memperlengkapi anak mereka. Demikian sedikit review yang kami dapatkan dari bab 1 sampai bab 9 dari buku ini. Buku ini juga ada di dalam Play Store. Salam, kesehatan, pengharapan, damai, sukacita, anugerah, kasih karunia, kasih, berkat, dan rahmat dari Tuhan melimpah dalam hati dan hidup Sobat Seimbang beserta dengan keluarga besar kalian senantiasa. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus mengasihi. Amin. Haleluya.